selamat hari Minggu. Tetap semangat ya ibadahnya. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, nama saya Eudora dari kelas 4 pagi. Selamat hari Minggu. Jangan lupa beribadah ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, nama saya Sakti dari kelas 4 siang. Apa kabar kalian semua? Semoga kita diberi kesehatan selalu ya. Ayo tetap semangat untuk melakukan ibadah online hari ini. Ayo kita bersama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Teman-teman, nama saya Fiel dari kelas 6 pagi. Baca Alkitabnya ya dan renungkan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semua sehat-sehat ya? Nah, kembali lagi nih bersama dengan Kak Putri hari ini yang akan memimpin kalian dalam menaikkan pujian syukur kepada Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Nah, sekarang kita sama-sama yuk menyiapkan hati kita, pikiran kita, dan tubuh kita untuk semangat, untuk sama-sama bersukacita dalam menaikkan pujian syukur pada hari ini karena kita sudah diberikan kesempatan sampai detik ini oleh Tuhan. Yuk kita naikkan pujian syukur kita, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita naikkan pujian ini satu kali lagi ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Ya, oke. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada kesempatan kali ini kami boleh diberikan kesehatan dan kekuatan untuk dapat beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami dari rumah kami masing-masing. Tuhan, kembali kami diingatkan betapa baiknya Tuhan karena kasih Tuhan yang begitu melimpah. Tuhan masih memberikan kami kekuatan, kenyamanan dalam belajar di rumah. Tuhan masih memberikan kami kesempatan dan sukacita yang berlimpah di saat-saat sulit seperti ini. Tuhan, kalau sebentar kami akan memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan Engkau yang curahkan Roh Kudus-Mu agar kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik dari awal sampai akhir. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, siapa di sini yang tahu bagaimana cara kita meresponi Tuhan yang sudah mati di kayu salib dan menebus dosa-dosa kita? Apa yang perlu kita lakukan? Ya, betul, bertobat ya. Bertobat dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bertobat seperti apa sih adik-adik? Nah, bertobat dari dosa-dosa yang biasa kita lakukan. Misalnya, kita tidak lagi berbohong, kita tidak lagi berkata-kata kasar, kita tidak lagi memusuhi teman, kita tidak lagi marah kepada sesama,
kita mau hormat kepada mama papa, pokoknya kita mau semakin taat dan turut kehendak Tuhan. Nah, mungkin memang susah ya adik-adik, Kak Putri juga merasa mungkin memang susah. Tapi asalkan kita mau belajar, asalkan kita mau berdoa dan terus untuk meminta penyertaan Tuhan, Kak Putri yakin kita semua bisa ya. Sedikit demi sedikit apa yang kita lakukan pasti bisa berubah dan mengubahkan kita menjadi diri yang lebih baik lagi. Ya, kita mau nyanyikan lagu sedikit demi sedikit supaya kita ingat. Yuk. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku saat ku terima Dia, hidup dalam anugerahnya. Yesus mengubahku, Dia ubahku. Oh juru selamat, aku tak seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku saat ku terima Dia, hidup dalam anugerahnya. Yesus mengubahku, Dia ubahku. Oh juru selamat, aku tak seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Adik-adik, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa siapkan celengan dan persembahan yang baik untuk kita berikan kepada Tuhan. Berhubung kita masih ibadah online, adik-adik bisa memberikan persembahan ke dalam celengan yang sudah adik-adik siapkan di rumah, yang nantinya celengan itu bisa dibawa ke gereja saat kita sudah kembali beribadah di gedung gereja. Nah, bagi papa mama yang ingin memberikan persembahan, bisa juga memberikan persembahan melalui scan QR barcode yang tertera pada layar. Nah, sekarang kita mau naikkan pujian syukur kita, yaitu bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka,
dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kalau pada kesempatan kali ini kami boleh menyisihkan sedikit dari yang kami punya untuk kami berikan kepada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkati persembahan kami ini Tuhan, agar boleh menjadi persembahan yang berguna, yang bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan, juga dapat digunakan sebaik mungkin oleh guru-guru sekolah minggu dengan penuh bijaksana. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita siapkan dulu nih Alkitab kita, pikiran kita, hati kita, supaya kita siap untuk membaca, mendengarkan, dan memahami firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan satu pujian syukur lagi, yaitu firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Kita nyanyikan lagu ini satu kali lagi dengan sungguh-sungguh ya adik-adik ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Silahkan Tante Inge. Sekarang waktunya kita untuk mempelajari firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, sekarang anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan terangi hati dan pikiran anak-anak-Mu supaya dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Anak-anak, kalian ada yang pernah merasakan bagaimana kalau rumahnya rusak? Misalnya, atap bocor. Sewaktu hujan, air menetes dari plafon rumah. Barang-barang harus disingkirkan. Papa atau mama lalu ambil ember untuk menampung tetesan air. Bagaimana rasanya tinggal di rumah yang rusak? Terganggu? Nggak nyaman? Maunya kerusakan itu bisa segera diperbaiki, supaya nyaman tinggal di dalam rumah. Hari ini kita akan belajar bagaimana seorang Raja Yehuda yang bernama Yoas memperbaiki rumah Tuhan yang rusak. Jika bait Allah rusak, umat Tuhan menjadi terganggu ibadahnya. Dan bisa saja sebagian menjadi malas datang ke rumah Tuhan. Adik-adik, ingat siapa Raja Israel yang membangun bait suci? Anak dari Raja Daud. Ya,
Raja Salomo. Ini adalah gambaran dari Bait Allah pada waktu selesai dibangun oleh Salomo. Kokoh dan bagus. Nah, pada saat pemerintahan Raja Yoas, rumah Tuhan itu dalam kondisi yang rusak. Adik-adik tahu siapa Raja Yoas itu? Beberapa minggu ini, adik-adik mendengarkan firman Tuhan tentang Raja Salomo. Setelah Raja Salomo ini mati, kerajaan Israel terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Yoas adalah raja kerajaan Yehuda yang ketujuh. Ketika Yoas masih bayi, terjadilah pembunuhan anak-anak raja. Tapi Yoas berhasil diselamatkan oleh bibinya. Dalam persembunyian, Yoas dididik dan diajar oleh seorang imam, yaitu Imam Yoyada, imam yang taat pada Tuhan. Jadi, tentunya Yoas juga diajar dan dididik untuk takut akan Tuhan. Dan Yoas tumbuh menjadi anak yang beribadah pada Tuhan. Yoas dinobatkan jadi raja pada umur 7 tahun, masih sangat kecil. Tentunya Imam Yoyada terus mendampingi dia selama memerintah sebagai raja. Suatu saat, Yoas melihat kondisi bait suci yang rusak dan tidak layak untuk beribadah. Raja Yoas rajin beribadah sehingga dia sangat sedih melihat kondisi bait suci ini dan ingin supaya bait suci segera diperbaiki menjadi baik kembali. Adik-adik, kita baca firman Tuhan dulu mengenai Raja Yoas ini. Kita buka dari 2 Raja-Raja 12 ayat 9 sampai 11. 2 Raja-Raja 12 ayat 9 sampai 11. Kemudian Imam Yoyada mengambil sebuah peti, membuat lubang pada tutupnya dan menaruhnya di samping mezbah, di sebelah kanan apabila orang masuk ke rumah Tuhan. Para imam penjaga pintu menaruh ke dalamnya segala uang yang dibawa orang ke dalam rumah Tuhan. Dan apabila dilihat mereka bahwa sudah banyak uang dalam peti itu, maka datanglah panitera raja beserta imam besar, lalu membungkus dan menghitung uang yang terdapat dalam rumah Tuhan itu. Mereka menyerahkan jumlah uang yang ditentukan ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah Tuhan. Dan mereka ini membayarkannya kepada tukang-tukang kayu, kepada tukang-tukang bangunan yang mengerjakan rumah Tuhan itu. Ya, adik-adik, apa yang kita baca tadi menceritakan bagaimana Yoas mengumpulkan uang yang digunakan untuk memperbaiki rumah Tuhan. Uang itu diperoleh dari persembahan rakyat yang datang beribadah ke rumah Tuhan. Uang persembahan yang terkumpul dikelola dengan sangat baik oleh Yoas untuk membayar para tukang dan juga tentunya membeli bahan-bahan bangunan. Para pekerja juga diatur pekerjaannya oleh Yoas. Setelah sekian lama, akhirnya rumah Tuhan selesai diperbaiki, menjadi bagus kembali, dan rakyat Yehuda bisa beribadah lagi dengan baik. Yoas sudah menyenangkan hati Tuhan, membuat rakyatnya rajin untuk beribadah lagi. Adik-adik, tentang memperbarui rumah Tuhan, Tuhan Yesus juga pernah membarui bait Allah. Adik-adik ingat cerita Tuhan Yesus menyucikan bait Allah? Waktu itu, bait Allah digunakan untuk berdagang. Banyak binatang-binatang ada di situ. Juga meja penukar uang. Tuhan Yesus marah dan mengusir para pedagang. Tuhan Yesus menjungkir balikan meja-meja yang digunakan untuk berdagang.
untuk menukar uang. Tuhan Yesus mencintai bait suci sebagai rumah Bapanya, dan Tuhan Yesus tidak rela bait suci digunakan secara sembarangan. Dari firman Tuhan tadi mengenai Raja Yoas, menurut adik-adik, apakah Raja Yoas itu raja yang baik? Betul, Yoas hidup benar dan dia mengasihi Tuhan. Tapi adik-adik, jika kita baca riwayat selanjutnya dari Raja Yoas ini, ketika Yoyada, imam yang mendidik dia sejak kecil, mati, Raja Yoas kemudian berbalik daripada Tuhan. Yoas kemudian menyembah berhala karena pengaruh dari pemimpin-pemimpin Yehuda. Mengecewakan sekali kehidupan Yoas. Dari kecil dia sudah diajar untuk taat dan dia patuh pada Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan, bahkan melakukan pembaharuan rumah Tuhan yang rusak. Tapi ternyata apa yang dilakukan Yoas itu tidak abadi. Dia tidak konsisten. Yoas sangat bergantung dengan bimbingan dari Imam Yoyada yang mengajarnya sejak kecil. Adik-adik, dari firman Tuhan tadi, apa yang bisa diteladani dari Raja Yoas ini? Yang pertama, Raja Yoas mencintai rumah Tuhan. Nah, bagaimana dengan kalian? Adik-adik, kita harus bersyukur. Kita punya gereja tempat beribadah. Sekarang dalam kondisi pandemi saat ini, adik-adik bisa mengikuti ibadah secara online. Nah, adik-adik mesti bersyukur, jadi mesti rajin untuk ikut kebaktian sekolah minggu dan mengikutinya dengan benar. Kebaktian online itu sama saja dengan kebaktian di kelas. Adik-adik mesti mengikuti ketika kakak-kakak guru sekolah minggu mengajak untuk menyanyi, untuk berdoa, untuk baca Alkitab, menghafalkan ayat hafalan, dan kemudian membuat aktivitas. Jangan lupa, adik-adik sudah buat celengan kan? Nah, setiap minggu adik-adik memasukkan uang persembahan ke dalam celengan itu. Uang persembahan yang adik-adik kumpulkan akan digunakan untuk pelayanan dan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Yang kedua, Raja Yoas hidup taat, tapi ternyata hanya sementara, hanya ketika Imam Yoyada masih hidup. Nah, bagaimana dengan ketaatan kalian? Kalian harus taat dan berakar kuat. Jangan hanya bergantung pada keberadaan papa, mama, guru di sekolah, atau guru sekolah minggu. Kisah Yoas ini ada di Perjanjian Lama, sebelum Tuhan Yesus lahir. Pada saat itu, Tuhan memakai para imam untuk mengajar dan mendidik bangsa Israel untuk menyampaikan perintah Tuhan. Sekarang, setelah Tuhan Yesus lahir di Perjanjian Baru, Tuhan Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib, dan menjadi juru selamat kita. Tuhan Yesus bagi kita adalah Imam Besar Agung. Lebih dari Imam Yoyada, Tuhan Yesus adalah Imam Besar Agung. Tuhan Yesus selalu membimbing dan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Adik-adik mesti punya relasi yang dekat dengan Tuhan Yesus, supaya tahu apa yang baik dan yang berkenan bagi Tuhan untuk dilakukan. Caranya, dengan rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin beribadah, kalian akan punya dasar iman yang kuat, sampai kalian besar dan dewasa nanti. Yang ketiga yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini, dikatakan dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?
Adik-adik, tubuh kita adalah bait Allah. Jadi kita harus membarui diri kita supaya makin hari makin serupa dengan Tuhan Yesus. Memperbarui diri ini artinya adik-adik mesti meninggalkan dosa-dosa yang masih sering dilakukan. Seperti tidak bohong lagi, tidak menyontek, tidak berkata kasar, hormat dan patuh pada orang tua. Kita mesti berubah menjadi makin baik dalam berkata-kata, dalam perbuatan kita, dan dalam pikiran kita. Hal ini seperti dikatakan dalam ayat hafalan kita hari ini. Yuk kita buka ayat hafalan kita dari Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Sudah siap adik-adik? Dibuka Alkitabnya, kita baca sama-sama sambil dihafalkan. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Adik-adik, ayat hafalan kita dibuka dengan kata-kata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Yang dimaksud serupa dengan dunia ini, contohnya, kalau teman kalian berkata kotor, kalian tidak boleh ikut-ikutan, harus tetap menjaga mulut untuk memuliakan nama Tuhan. Atau teman kalian tidak nurut dengan apa kata mama, kalian harus tetap patuh dan taat sama mama. Kemudian, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi, hati dan pikiran kita mesti diubahkan, supaya kita dapat membedakan apa yang baik dan apa yang tidak baik. Adik-adik, dengan rajin baca Alkitab, belajar firman Tuhan, kita akan selalu diingatkan apa yang baik yang harus kita lakukan. Yuk, kita baca sekali lagi ayat hafalan ini. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, adik-adik, seperti firman Tuhan tadi, tubuh kita adalah bait Allah. Jadi dengan menjaga kesehatan, berarti kita juga taat pada Tuhan. Di kondisi pandemi corona saat ini, apakah adik-adik suka mengeluh karena tidak bebas pergi-pergi lagi? Nah, sekarang kita dengarkan yuk pesan dari teman kalian, Levi dari kelas 4 pagi. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Beberapa bulan ini hidup kita berubah karena virus corona. Sekarang penyebaran virus corona belum berhenti. Bahkan di dekat tempat tinggal rumah kita masih banyak orang yang terinfeksi. Teman-teman, bahaya loh kalau kita keluar rumah kita bisa tertular. Kalau tertular, kita bisa menulari orang lain. Sehingga banyak orang terinfeksi dan rumah sakit jadi penuh. Dokter dan perawat pun menjadi kewalahan. Jadi, ingat ya teman-teman. 1. Jangan keluar rumah. 2. Keluar rumah kalau ada penting saja. 3. Selalu pakai masker. 4. Rajin cuci tangan. Dan 5. Makan makanan yang sehat. Nah, kita harus tetap di rumah. Rajin belajar, baca Alkitab, dan membantu orang tua.
Kalau kita taat, virus corona akan cepat berakhir dan kita semua akan senang. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa. Terima kasih, Levi. Adik-adik semua, kalian ingat, Tuhan menginginkan kita semua sehat. Jadi, adik-adik mesti menjaga kesehatan dengan baik. Demikian firman Tuhan yang disampaikan hari ini, kiranya bisa menjadi berkat dan pedoman untuk hidup adik-adik semua. Tetap semangat. Tuhan Yesus menyertai adik-adik semua. Shalom adik-adik semuanya. Wah, senang sekali hari ini Tante Ivi bisa menyapa adik-adik semuanya di rumah. Nah, tadi adik-adik sudah mendengar firman Tuhan dari Tante Inge ya. Siapa tadi rajanya? Betul, Raja Yoas. Raja Yoas tadi memperbaiki rumah Tuhan atau bait suci ya. Dan kita belajar bahwa tubuh kita ini juga adalah rumah Tuhan atau bait Roh Kudus. Jadi kita juga harus memperbaiki hidup kita seperti Raja Yoas memperbaiki bait suci. Nah, adik-adik nanti renungkan, apa dalam hidup adik-adik yang perlu diperbaiki setiap hari? Coba nanti komitmen untuk memperbaiki hidup adik-adik itu dituliskan dalam sebuah kertas. Nanti jadinya seperti ini. Komitmen memperbaiki hidup secara rohani dan secara jasmani. Nanti dituliskan dalam sebuah kertas supaya bisa kita tempel atau kita pasang di rumah kita dan kita bisa mengingat selalu untuk memperbaiki hidup kita setiap hari ya. Bagaimana cara membuatnya? Yuk kita lihat videonya. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah kertas warna-warni, kertas warna putih, spidol, pensil warna, lem, gunting, pensil, dan penggaris. Apabila sudah dipilih kertas warnanya, tulislah "Aku mau memperbaiki hidupku", lalu bagi menjadi 2 bagian. Kertas putih dilipat menjadi 2, lalu gambarlah pola sesuai yang diinginkan oleh adik-adik. Apa saja boleh. Pola itu lalu digunting. Bisa bentuk lingkaran, bisa bentuk hati, bisa bentuk segi 4, segi 3, atau segi-segi yang lain terserah adik-adik. Bisa juga bentuk awan, bunga, bintang, terserah adik-adik ya. Nah, jadinya seperti ini. Lalu pola-pola itu disusun di kertas warna tadi, sebelah kiri dan sebelah kanan seperti ini ya. Kemudian ditempel menggunakan lem dengan rapi di bagian kiri dan bagian kanan seperti ini. Menempelnya bebas, boleh di mana saja, yang penting nanti bisa ditulisi. Lalu di sebelah kiri tulislah dengan hal-hal yang ingin adik-adik perbaiki secara rohani. Ini hanyalah contoh dari Tante. Kalian boleh menuliskan apa saja hal-hal yang perlu kalian perbaiki secara rohani ya. Tulislah dengan rapi. Kemudian sebelah kanan, tulislah hal-hal yang ingin kalian perbaiki secara jasmani untuk membuat tubuh kalian lebih sehat. Ini juga hanya contoh, kalian boleh menuliskan bebas sesuai apa yang harus kalian perbaiki secara jasmani ya. Setelah itu, tulisan tadi pola-polanya boleh dihias dengan pensil warna, dengan spidol, atau dengan apa saja terserah adik-adik. Bisa juga digambari hati, bunga, bintang, apapun yang adik-adik mau. Lalu bisa dihias-hias seperti ini. Kalau sudah, hasilnya nanti akan jadi seperti ini adik-adik. Nah, mudah bukan? Bagaimana? Sudah melihat ya video aktivitasnya? Adik-adik pasti bisa melakukannya. Ikuti ibadah online ini sampai selesai. Setelah itu silakan membuat karya aktivitas yang sebagus-bagusnya. Jangan lupa setelah itu foto bersama karya aktivitasnya lalu kirimkan ke wali kelas masing-masing. Setelah itu karya aktivitasnya dipasang ya, ditempel di kamar atau rumah adik-adik masing-masing sebagai pengingat supaya kita senantiasa memperbaiki hidup kita semakin menyenangkan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik semuanya tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah. Ya, kembali lagi nih adik-adik bersama dengan Kak Putri.
Nggak berasa ya, sekolah minggu hari ini sudah mau selesai. Nah, tadi adik-adik ada yang tahu nggak? Ada yang ingat nggak poin-poin penting dari Tante Inga apa aja? Ya, betul. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan harus melakukan pembaharuan hidup. Nah, pembaharuan hidup itu harus kita lakukan dengan cara apa? Bertobat dari segala dosa-dosa kita dan merawat tubuh kita sebagai bait Allah karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Iya, betul. Tapi pembaharuan hidup kita nggak boleh kita lakukan karena bergantung oleh orang lain. Tapi harus kita lakukan karena keinginan dan inisiatif kita sendiri. Saya adik-adik ya, jadi kita harus benar-benar transform inside out. Kita harus berubah secara luar dan dalam. Kita mau terima Tuhan sebagai juru selamat kita. Kita mau terima menjadi anak Allah dan kita mau merawat, menjaga hidup kita agar selalu seperti itu. Susah, tapi kita lakukan sedikit demi sedikit. Bisa ya adik-adik ya, kita berjuang bersama-sama. Kita mau tutup ibadah sekolah minggu hari ini dengan berdoa dan nanti akan ditutup dengan lagu Bapa Terima Kasih. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah pimpin kami dalam ibadah online kami dari awal sampai akhir. Tuhan, ajarlah kami Tuhan untuk selalu taat dan setia kepada Tuhan, mau untuk menjauhi segala dosa-dosa. Tuhan yang ingatkan kami, Tuhan yang tegur kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami ingin berpisah satu sama yang lain. Kira Tuhan Kau yang sertai kami agar aktivitas yang kami lakukan boleh tertuju kepadamu saja, boleh memuliakan, dan boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami, aktivitas kami selanjutnya hanya ke dalam penyertaan Tuhan. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Sampai jumpa adik-adik di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.